Sebetulnya saya di bagian asli SDM. Namun untuk media sosial kebetulan juga saya orang yang baru belajar untuk editing, bagaimana membuat video, terus juga dalam pembuatan konten. Tadi kan penjelasan dari P2HM bahwa harus ada substansi yang dibawa gitu dalam media sosial. Nah, yang harus disesuaikan dan dipadupadankan adalah bagaimana konten ini secara sasarannya kita untuk siapa gitu. Kalau misalkan kita lihat sebetulnya di akun Panwas Singaparna itu yang follow juga rata-rata masih sekitaran di teman-teman pengawas kecamatan. Dan kita juga lagi berusaha bagaimana ini bisa sampai ke semua stakeholder atau grassroots di masyarakat gitu. Nah, terus juga saya ingin bertanya bagaimana caranya misalnya terkait peraturan misalkan untuk frame kita harus samanya seperti apa, dominasi warnanya seperti apa. Dan ini juga menurut pandangan saya gitu, ini juga menarik bagaimana kita harus kreatif tetapi juga harus ada aturan yang mengikat di situ. Dalam artian bukan mengikat sih, lebih ke biar sama gitu, biar sama teman-teman yang lain. Terus juga untuk konten kan untuk hal-hal yang bersifatnya premium pada ini juga kita harus mengeluarkan kantong pribadi. Bagaimana misalkan untuk Canva Pro karena bukan belajar dari Korea atau misalkan yang lebih bagus itu pada ini kita yang lebih mudah aja misalkan ke Canva. Untuk akun-akun premium pun ya kita mengeluarkan kantong pribadi untuk bagaimana bisa eye catching, bagaimana bisa sampai ke anak-anak muda itu yang kita harus tetap itunya pada ini yang mengeluarkan kantong-kantong pribadi. Nah, yang menurut saya sih sebaiknya ini harus ada obrolan yang lebih enak lagi bagaimana itu dalam pengelolaan media sosial ini. Bukan hanya dilihat dari rata-rata yang melihat itu ya masih panas juga, tetapi kita pengen berdasarkan ke masyarakat secara lebih luas. Karena ada juga di angket yang masukannya terkait media sosial itu harus sampai ke masyarakat secara luas. Mungkin itu sih pandangan dari pengelolaan medsos. Terima kasih. Emprak. Nah, ini saya ngobrol dengan Ayi Hilmi ini tadi. Jadi memang sudah ke RTL sebetulnya, termasuk bagaimana kita menyeragamkan. Ada template khusus kan, temanya gitu semua gitu. Dan itu semua ke sana gitu. Jadi brandingnya itu lebih kuat kan begitu. Nah, kalau setiap Panwas umpama berbeda-beda gitu, membangun brandingnya juga agak sulit. Nah, terkait yang tadi memang betul, kalau sudah jelas itu pastilah gitu. Ada akun bersama Canva umpamanya yang premium gitu, bisa digunakan oleh teman-teman. Nah, itu salah satu support system yang nanti bisa dibicarakan di rencana tindak lanjut detail gitu, seperti apa gitu. Ya, murah gitu sebetulnya gitu ya. Jadi nggak sebetulnya nggak mahal kok gitu. Bisa semuanya dan itu efektif gitu. Lebih hemat, murah, efektif, langsung kena ke sasaran. Betul itu milenial, generasi Z yang penting juga. Dan ini sebetulnya momentumnya tepat, mereka bermain di sana. Di IG umpamanya, kecenderungan milenial di sana. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin masih di Facebook ya. Kemudian itu juga kan nanti akan menjadi kajian kita gitu. Tapi Facebook, saya juga dengan anak saya nggak berteman tuh gitu kan. Itu susah sekali gitu ya. Ada hal lain, mereka mainnya di mana begitu kan. Tetapi dengan begini kan nanti kita juga punya haluan bareng tadi kan, semuanya terintegrasi kan gitu. Nanti kan berbagi tugas nih gitu Mi. Jadi memang ini harus ditindaklanjuti sambil ngobrol di Singapura di alun-alun yang baru itu, podcastan tuh ya, mantap kan, podcast tentang pemilu, ngobrol, ajak aja anak-anak muda Mi, jadi ngobrol tentang pemilu di mata teman-teman milenial kan kayak gitu. Itu bisa berseri itu. Pemilu menurut kamu gimana? Nah, kalau perlu memang ada event-event yang khusus, umpamanya lomba orasi tentang kepemiluan di kalangan SMA gitu. Hadiahnya kan bisa kita. Semua Panwas sosialisasi itu. Umpama ya, ini menarik juga dan murah meriah sebetulnya gitu. Bikin orasi pemilu serentak 2024. Pesertanya teman-teman pemilih pemula gitu kan. Nah, mereka nanti dihimpun tuh 39 kecamatan, kemudian nanti
gebyar, semua diundang gitu. Diumumkan kayak festival kumpul-kumpul kayak gini gitu. Pengumuman dibahas satu-satu, ditampilkan, senang mereka gitu. Ya boleh jadi itu salah satu cara untuk meraih mereka juga supaya larut gitu, masuk ke alam pikir, jalan pikirnya kita arahkan ke sana gitu. Memang perlu ikhtiar, perlu kreativitas yang tanpa henti gitu untuk bagaimana caranya membumikan pemilu serentak ini di kalangan anak-anak muda, milenial gitu kan. Itu bisa berbagai cara gitu. Lomba cipta lagu umpamanya kayak gitu-gitu. Banyak tuh di Kabupaten Tasikmalaya teman-teman yang potensial kayak gitu. Bikin konten umpamanya. Bikin lomba, bikin konten panwascam, aktivitasnya, bikin profilnya kumaha gitu. Biar mereka yang bikin gitu. Kepemiluan di daerah kamu seperti apa? Nah, kita kasih rambu-rambu. Nih yang harus dihubungi narasumbernya adalah ketua panwascam, ketua partai gitu siapa. Mereka suruh mencari, interview ketua Bawaslu, pimpinan Bawaslu, pimpinan KPU gitu. Diarahkan, dikasih rambu-rambu, bikin konten, lomba kayak gitu. Tampaknya bisa itu. Dan tentu dengan terukur ya, artinya anggarannya juga bisa disesuaikan gitu, tidak memberatkan. Paling hadiah kan gitu. Hadiahnya agak menarik kan gitu. Atau kalau mau ada sponsor dan lain-lain, kenapa tidak, kan kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain kan gitu. Kolaborasi dengan parpol. Nah itu dia, bisa kan, boleh. Dengan parpol boleh. Kalau memang kita, karena memang ini kan hal yang berbeda. Kita punya prinsip, mereka punya prinsip gitu. Nah, bagaimana, dan mereka juga punya tugas. Bagaimana tugas parpol itu mengedukasi kan sebetulnya. Nah, ketika kita kasih ruang untuk itu, bisa saja kita kolaborasi dengan parpol, dan itu jelas, rambu-rambunya jelas. Jadi tidak akan masuk ke wilayah-wilayah lain gitu kan. Ini jelas, kita bangun event, ayo siapa yang mau dukung sok parpol ini, dan mereka juga kita kasih ruang. Karena mereka juga butuh panggung gitu. Mereka juga berkepentingan untuk mengenalkan kediriannya di mata anak-anak muda, milenial gitu. Nah, kita kasih panggung gitu. Sekaligus mengawasi kan gitu. Baik nih gitu, nanti ya kita tindak lanjutilah nanti dengan pimpinan, silakan bagaimana bagusnya, karena memang ini sudah mau gaspol nih tampaknya gitu.